Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Ketua Majelis Taklim Pengajian Fastabiqul Khairat, Bapak Haji Muhammad Dilistiadi. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Ketua Umum PPKJ, Bapak Haji Carda Muhtar. Assalamualaikum. Yang terhormat dan yang kami banggakan, pengawas PPKJ dan pembina Majelis Taklim Fastabiqul Khairat sudah hadir tengah-tengah kita. Kemudian wabil khusus yang terhormat dan yang kami banggakan, Bapak dan Ibu jamaah Majelis Taklim Fastabiqul Khairat dimanapun berada di seluruh Indonesia. Amin. Bapak Ibu, menginjak acara selanjutnya, acara yang kita nantikan, pencerahan, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumbernya. Beliau adalah Bapak Profesor Ahmad Muzaki, MAG, Grade Chief, via MPhil PhD. Beliau akan membawakan tema pagi hari ini, hidup berkah dan panjang umur. Untuk itu, kami silahkan Bapak Profesor Muzaki. Terima kasih Pak Agus Masrawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, yang dirindukan surga. Mudah-mudahan kemuliaan pagi ini bersama Bapak Ibu semua mengawali hari-hari ini dan hari-hari ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tadi diingatkan oleh Ibu Evil, ayat yang dibaca beliau tadi bagus sekali untuk jadi bahan refleksi kita bersama. Itu ayat yang mengajarkan kepada kita apa yang oleh anak-anak muda sekarang disebut dengan move on. Masa lalu jangan sampai membunuh masa depan, karena masa depan jauh lebih penting untuk kita pikirkan. Maka ayat tadi mengajarkan kepada kita bersama, lihatlah masa depan, tataplah masa depan. Tapi bagaimana caranya? Al-Quran tadi di ayat yang dibaca oleh Ibu Evil menjelaskan untuk kita melakukan refleksi atas masa lalu. Jadi masa lalu kita gunakan untuk membangun masa depan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita menjalani hidup masa depan supaya lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, jumlah itu penting. Tetapi mutu lebih penting dari sekedar jumlah. Kuantitas itu penting, tetapi kualitas jauh lebih penting untuk dipikirkan oleh kita semua. Inilah yang oleh Islam dikembangkan konsep yang namanya barokah, yang disebut dengan berkah. Bagaimana Islam mengembangkan konsep barokah? Izinkan saya mengutip kitab kuning. Warnanya sekarang putih, Bapak Ibu sekalian, tetapi karena sudah dibentukkan dalam bentuk digital, jadi warnanya putih. Saya ingin mengajak kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, apa yang disebut dengan barokah. Saya ambilkan dari kitab yang namanya Maqaisil Lughah, karangan Ibnu Faris. Ini kitab ensiklopedis bahasa Arab yang selalu dirujuk oleh para mufassir kenamaan, termasuk mufassir Indonesia yang sangat terkenal namanya Profesor Quraish Shihab. Dalam memaknai kata, ayat, dalam hadis dan seterusnya,
Selalu yang dirujuk diantaranya adalah kitab Maqayisul Lughah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di kitab Maqayisul Lughah dijelaskan kepada kita semua apa yang disebut dengan al-barakah. Saya ingin melingkari ini Bapak Ibu sekalian. Ada konsep al-barakah. Nah, dalam bahasa Arab yang juga dikembangkan di Islam, barokah itu artinya dua, Bapak Ibu sekalian. Pertama, az-ziyadah. Az-ziyadah itu artinya bertambah. Yang kedua, an-nama. An-nama itu artinya adalah berkembang. Di sini Bapak Ibu sekalian. Jadi, konsep barokah yang dikembangkan dalam Islam itu tidak sekedar kemudian membuat kita, mengajak kita bersama untuk menambah sesuatu, tetapi juga harus berpikir soal berkembangnya. Tidak semua yang bertambah itu berkembang, tetapi yang berkembang itu pasti bertambah. Itulah kira-kira penjelasan Al-Khalil dalam kitab Maqayisul Lughah. Nah, lalu pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apa bedanya antara barokah dan ziyadah? Nah, saya ingin mengutipkan Bapak Ibu sekalian dari kitab yang lain, pembedaan antara barokah dan ziyadah. Di sini dijelaskan Bapak Ibu sekalian, yang namanya al-barokah, Bapak Ibu sekalian, al-barokah itu adalah az-ziyadah wan nama, bertambah dan berkembang min haitsu la yujadu bil hissi zahiran. Tapi perkembangan dan pertambahan itu dari sesuatu yang tidak bisa diraba, tidak bisa diindra secara zahir. Dijelaskan di sini Bapak Ibu sekalian, fa idza ahida minasy-syai'i hadzal ma'na khafiyan 'anil hissi, izin Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini jika sesuatu ada dalam dirinya, itu makna dari pertambahan nilai ini, qila hadhihi barokah. Maka inilah yang disebut barokah. Pada warna merah di baris keempat, Bapak sekalian, penting untuk saya jelaskan begini. Wa yusofu biha kullu syai'in lazimahu wa thabata fihi khairun ilahiyyun. Sesuatu akan dikatakan barokah jika sabata fihi khairun ilahiyyun, menetap pada dirinya, menetap di dalamnya kebaikan ilahi. Khairun ilahiyyun. Jadi konsepnya menarik Bapak Ibu sekalian. Yang disebut dengan khairun ilahiyyun, kebaikan ilahi. Kalau kemudian bertambahnya sesuatu tapi tidak diiringi dengan menetapnya kebaikan pada diri seseorang, maka itu tidak ada barokah. Bertambahnya gaji, tapi membuat seseorang makin jauh dari masjid, berarti tidak ada keberkahan di situ. Bertambahnya pendapatan, tapi membuat kita makin jauh dari sholat, makin jauh dari infak, makin jauh dari sedekah, maka sebetulnya keberkahan tidak ada dalam diri kita, karena yang disebut dengan keberkahan itu satu di antaranya adalah menetapnya kebaikan. Bertambahnya sesuatu secara kuantitas harus diiringi dengan kualitas yang lebih baik pada diri seseorang. Nah, yang warna hijau ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin membacakan begini. Wala yusnadu fi'lul baraka illa ilallah. Jadi tidak disandarkan Bapak Ibu sekalian keberkahan itu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini hari Jumat. Bapak Ibu nanti kalau kemudian sholat Jumat, itu selalu ada doa yang dibaca dan sifatnya wajib oleh khatib Jumat. Selalu doanya begini. Barakallahu li walakum, barakallahu lana fil Qur'anil Karim, wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Selalu dibaca oleh khatib Jumat. Kita, Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian ada yang ulang tahun, itu selalu dalam bahasa Inggris mungkin mengatakan congratulations, happy anniversary. Tetapi kemudian dalam bahasa Arab kita sering mendengar orang mengatakan
barakallahu fi umrik, alfu mabruk, mabruk, mabruk. Jadi selalu diucapkan Bapak Ibu sekalian. Apa maksudnya? Happy anniversary, congratulations, itu berbeda makna dengan Bapak Ibu mengatakan barakallahu fi umrik. Sebab kalau happy anniversary itu hanya menunjuk kepada fisikal, material. Tetapi kalau Bapak Ibu mengatakan barakallahu fi umrik, itu harapannya adalah bertambahnya umur, itu semakin diiringi dengan bertambahnya mutu hidup seseorang. Karena itu kemudian doa kita mengatakan barakallahu fi umrik, alfu mabruk, alfa alfi mabruk, dan seterusnya, alfa alfi barakah. Itu sebetulnya di dalam Islam ada kandungan substansi doa supaya bertambahnya usia itu diiringi dengan bertambahnya kualitas hidup, bertambahnya kebaikan kepada diri kita, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di bagian akhir ini dijelaskan oleh kitab ini dengan mengatakan begini Bapak sekalian. Fa'idzan kullu barakah ziyadah. Walaysa kullu ziyadah barakah. Karena itu disebut bahwa setiap barokah itu pasti ada nilai pertambahan. Tetapi tidak semua yang bertambah itu barokah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada perbedaan antara barokah dan ziyadah. Kalau ziyadah itu hanya bertambah secara kuantitas, tetapi kalau barokah itu tidak sekedar kuantitas, tetapi juga kualitas. Melalui apa? Melalui menetapnya kebaikan pada diri kita. Bertambahnya pendapatan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Bertambahnya gaji kita, remunerasinya makin bertambah, umpama begitu. Lalu membuat kita ini yang tidak sholat tahajud, kemudian bangun malam, semakin bertambah nilai kebaikan. Dulu tidak pernah sholat duha, lalu kemudian ketika bertambah pendapatan, lalu bertambah juga keaktifan kita melakukan sholat duha, itu berarti dalam hidup kita bukan hanya ziyadah yang ada, tapi juga keberkahan, barokah. Itulah konsep dasar tentang barokah atau yang kita kenal dengan dalam bahasa kita dengan istilah berkah, Bapak Ibu sekalian. Izinkan saya setelah membaca kitab kuning, saya ingin menyajikan data pengertian dalam apa namanya istilah yang digunakan dalam psikologi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau ada pertanyaan, umurmu berapa? Nah, itu psikologi menjelaskan yang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada pertanyaan, umurmu berapa sekarang? Psikologi menjelaskan ada apa namanya dua istilah penting dalam psikologi. Tiga sebetulnya. Yang satu disebut dengan chronological age. Umur kronologis. Umur kronologis itu Bapak Ibu sekalian di sini dijelaskan, umur kronologis itu adalah umur yang ada di dalam paspor. Umur yang ada dalam KTP. Tertulis umpama Pak Lili Setiadi lahir tahun 78 umpama begitu. Nah, kemudian sekarang bisa dihitung lahirnya tahun berapa, sekarang usia berapa, itulah usia kronologis. Itu. Nah, ada istilah kedua dalam psikologi yang disebut dengan biological age. Usia biologis. Kalau kalau usia kronologis itu bicara tentang angka pertambahan usia 6 tahun, 7 tahun, 18 tahun, 20 tahun. Lalu kalau usia biologis itu bicara tentang perkembangan sel, perkembangan fisik seseorang. Bisa saja kemudian, Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan oleh kasus stunting yang sedang marak di Indonesia di beberapa wilayah. Bayi stunting, anak stunting. Itu kan usia kronologisnya mungkin dia sudah 10 tahun. Tetapi perkembangan fisiknya tidak menunjukkan usia 10 tahun. Usia biologisnya mungkin dia baru 4 tahun, Bapak Ibu sekalian. Setara dengan usia 4 tahun bagi anak-anak pada usianya. Nah, stunting itu punya problem tentang usia biologis. Walaupun usia kronologisnya tidak punya problem karena hitungan angka.
Tapi kalau usia biologis itu tentang pertumbuhan fisik seseorang. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang disebut dengan istilah usia mental, atau dalam psikologi juga disebut dengan istilah usia emosional. Usia emosional. Ini adalah usia yang terkait dengan taraf kecerdasan seseorang. Usia yang berkaitan dengan tingkat kedewasaan berpikir seseorang. Bapak Ibu sekalian, bisa saja kemudian seseorang secara kronologis, usia kronologisnya itu 40 tahun. Secara biologis, usia biologisnya itu tidak ada masalah. Sudah menunjukkan angka 40 tahun. Mungkin rambut putih sudah mulai banyak, ubannya sudah mulai kelihatan bagi kalian. Tetapi kemudian dalam perspektif usia mental, usia emosional, bisa saja kemudian dia berpikirnya tidak berpikir orang pada usia 40 tahun. Inilah kemudian, Bapak Ibu sekalian, muncul istilah yang sangat luar biasa kita sering mendengar dalam masyarakat ini, ada istilah tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi, bukan makin menjadi lebih religius, tapi makin menjadi itu karena mengikut pada perkembangan usia yang tidak pada kesiapan mentalnya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian adalah, apakah kemudian perkembangan usia kronologis yang diikuti dengan usia biologis, mental juga terjaga dengan baik, cara berpikiran juga terjaga, apakah kemudian bisa menjamin kebahagiaan seseorang? Inilah kemudian yang melahirkan konsep yang terbaru saat ini yang terjadi dalam dunia psikososial dengan istilah usia spiritual. Usia spiritual ini lepas dari persoalan kalender, lepas dari persoalan pertumbuhan fisik, lepas dari persoalan kecerdasan seseorang, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat di gambar ini Bapak Ibu sekalian. Ketika usia kronologisnya makin menua, makin tinggi, lalu kemudian berefek kepada sel-sel tubuh seseorang. Contoh paling konkret dari sisi sel yang ada dalam perwajahan kita. Maka muncul banyak teknologi yang disebut dengan beauty clinic. Ada yang istilahnya peeling. Peeling itu kan menghilangkan kulit yang yang sudah mulai membuat wajah menjadi keriput, mungkin ada bintik-bintik, itu dilakukan peeling. Nah, teknologi itu dipakai untuk melakukan peremajaan kulit. Tapi Bapak Ibu sekalian, itu hanya berhenti di istilah atau kebutuhan untuk menjaga usia biologis. Ini yang menjelaskan kenapa Natasha, Metamorph, Navgreen, RH Clinics, dan seterusnya bagi ibu-ibu dan mungkin anak-anak yang remaja itu menjadi penting karena bagi ibu-ibu yang sudah mulai muncul bintik-bintik di wajah atau mulai kelihatan agak keriput. Kalau di barat itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang perempuan yang usia sudah 40 tahun, 45 tahun, itu kerjaannya ya ke klinik, ke beauty clinic karena sudah mulai muncul keriput-keriput. Kalau sudah dilakukan teknologi peeling dan seterusnya, pertanyaannya kemudian adalah apa yang harus kita lakukan untuk menjaga, untuk melakukan istilah anak-anak muda dengan istilah rejuvenasi, peremajaan, bukan peremajaan usia biologis Bapak Ibu sekalian, tetapi peremajaan spiritualitas kita, peremajaan semangat hidup kita, peremajaan cara hidup kita, dan seterusnya. Nah, seperti apa itu dilakukan dan Islam mengajarkan kepada kita semua. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ada istilah terlahir kembali, muda kembali, itu kita penting untuk memahami, jangan hanya diletakkan konsep terlahir kembali, muda kembali ini dari sisi usia biologis. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah usia mental dan lebih penting lagi usia spiritual. Karena kalau ada teknologi anti-aging,
Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu ini biasanya mungkin lebih kenal dengan istilah teknologi anti-aging dan seterusnya dalam perwajahan, kulit dan seterusnya. Maka penting juga dikembangkan Bapak Ibu sekalian supaya ada kesadaran kita bersama untuk melakukan anti-aging secara spiritual. Bagaimana kita tetap muda secara spiritual, bagaimana kita tetap merasa terlahir kembali secara spiritual, dan seterusnya, itu yang kemudian membuat kita harus dekat dengan nilai kebaikan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ketika Allah menciptakan sholat, itu sebetulnya bukan untuk Allah. Sholat 5 waktu, kemudian diberikan ajaran kita untuk sholat tahajud, malam hari, dini hari, lalu sholat duha, itu bukan untuk Allah. Allah nggak butuh. Allah nggak butuh. Justru kita harus butuh. Justru kita yang harus merasa butuh. Karena apa? Itu bagian dari proses kita untuk melakukan anti-aging secara spiritual. Itu dibutuhkan untuk melakukan rejuvenasi secara spiritual supaya kita merasa muda lagi secara spiritual, terlahir kembali, sehingga semua hidup kita ke depan akan semakin dalam kebaikan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita lihat bersama-sama. Ada ayat dalam surat Al-Hadid ayat 20 menjelaskan tentang bagaimana sih tahapan kehidupan seseorang, kehidupan manusia. Ayat ini mohon izin kami membacakan auzubillahi minasyaitonirrajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwal wal aulad. Saya membacakan di bagian awal dari ayat ini. Terjemahannya kira-kira begini Bapak sekalian, ada di layar ini. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan. Hanyalah permainan. La'ibun, permainan. Walahwun, senda gurauan. Wazinatun, perhiasan. Watafakhurun bainakum, dan saling berbangga di antara kamu. Watakatsurun fil amwali wal aulad, dan berlomba-lomba dan menumpuk kekayaan serta keturunan. Bapak Ibu hormati, izinkan saya membaca ayat ini dari ilmu psikologi perkembangan manusia. Ketika Allah mengatakan bahwa kehidupan dunia itu laibun, permainan, itu berlaku bagi anak-anak ketika dia terlahir sampai usia anak PAUD. Itu hidupnya semuanya dalam kepentingan laibun. Nah, ketika naik, Bapak Ibu sekalian, anak sudah mulai bisa berpikir, mengambil keputusan sendiri, anak usia kira-kira SD kelas 3, Bapak Ibu sekalian, sampai kemudian anak awal SMA, itu ada dalam tahapan ini, Bapak Ibu sekalian. Lahun. Maka penting bagi kita, Bapak Ibu sekalian, untuk menyadari, disinilah kenapa kemudian di TK PAUD itu tidak boleh diajarkan calistung, Bapak Ibu. Kenapa tidak boleh anak-anak PAUD dan TK diajari membaca dan berhitung? Kenapa? Karena itu adalah usia perkembangan seseorang yang kemudian harus dikembangkan melalui banyak permainan, bukan mencari membaca dan berhitung. Nah, tetapi ketika sudah masuk usia sekolah SD sampai kemudian dia SMA, Bapak Ibu sekalian, ini masuk dalam Al-Qur'an disebut dengan kata istilah lahwun. Maka kita semua sebagai orang tua diajarkan dalam Al-Qur'an supaya selalu mendampingi anak-anak. Karena apa? Karena namanya anak-anak, lahwun itu Bapak Ibu sekalian adalah artinya senda gurau yang melalaikan. Nanti kita lihat Bapak Ibu sekalian surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Itu dari kata-kata lahwun. Ya, lahwun itu melalaikan. Maka kita semua diajarkan oleh Al-Qur'an untuk selalu mendampingi perkembangan anak-anak kita ini sampai terutama sampai pada usia SMA, karena ini usia-usia yang dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah lahwun. Banyak senda gurau yang melalaikan dan itu harus kemudian didampingi oleh orang tua. Setelah itu Bapak Ibu sekalian masuk dewasa awal, Bapak Ibu, maka kita oleh Al-Qur'an diberikan tahapan
yang disebut dengan istilah zinatun, perhiasan. Disinilah kemudian kita bisa melihat orang sudah memikirkan bagaimana penampilan diri, orang kemudian berpikir bagaimana kemudian mempercantik diri, dan seterusnya, Bapak Ibu sekalian, karena tahapan berikutnya adalah tahapan zinatun, perhiasan kata Al-Quran. Nah, setelah ini Bapak Ibu sekalian masuk kemudian dewasa pertengahan Bapak Ibu sekalian, usia 30-an, 40-an Bapak Ibu sekalian, maka ini usia yang dalam Al-Qur'an disebut dengan usia tafakhur, berbangga-bangga diri. Berbangga diri. Inilah yang kemudian menimbulkan banyak kompetisi dalam hidup pada usia ini Bapak Ibu sekalian, karena kata Al-Qur'an pada usia-usia itu tafakhur, orang berlomba-lomba untuk menambah kenyamanan diri Bapak Ibu sekalian. Karena itu kemudian jangan sampai tahapan ini kita berhenti di sini. Nah, Al-Quran juga mengingatkan setelah itu hati-hati dengan tahapan yang ketiga yang disebut dengan tahapan takatsur, yaitu memperbanyak kekayaan, berlomba-lomba untuk memperkuat keluarga, keturunan, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kalau menurut psikologi perkembangan hidup seperti ini, lalu bagaimanakah pribadi yang baik? Bapak Ibu yang saya hormati, kita bisa melihat bersama-sama, tidak sedikit usia dewasa itu kemudian akan menjadi bumerang jika cara berpikirnya dibalik, Pak. Seharusnya dia usia sudah mapan, lalu hidupnya dipakai untuk permainan, hidupnya dipakai untuk sendal gurau dan seterusnya. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, monggo nanti bisa dibuka surat At-Takatsur dalam Al-Quran. At-Takatsur mengingatkan kita bersama begini, Bapak Ibu sekalian. Alhaakumut takatsur. Hati-hati, kata Al-Quran. Cara hidupmu yang berbangga-bangga diri, cara hidupmu yang menumpuk-numpuk kekayaan, cara hidupmu yang selalu berlomba-lomba dengan persoalan keluarga, kata Al-Quran, alhaakumut takatsur. Hati-hati, semua itu bisa melalaikan kepada kita semua. Hatta zurtumul maqabir, kamu akan berhenti sampai kamu masuk liang lahat. Al-Quran mengingatkan, kemapanan usia jangan membuat kita sampai lalai. Apalagi kemudian berlomba-lomba menumpuk kekayaan, menumpuk harta, berlomba-lomba dengan kebanggaan keluarga dan seterusnya. Yang itu kata Al-Quran, alhaakumut takatsur. Itu bisa melalaikan. Kalau kita tidak sadar dengan segera, kata Al-Quran, hatta zurtumul maqabir, lalaimu itu kata Al-Quran, begitu Bapak sekalian, itu sampai kamu masuk liang lahat. Artinya kamu sampai meninggal baru selesai. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, bertambahnya rizki tidak boleh membuat kita lalai. Karena ada hak keluarga di situ. Karena ada hak fuqara, ada hak masakin, ada hak orang-orang miskin, ada hak orang-orang yang tidak berkesempatan untuk menikmati hidup. Kita berbagi untuk mereka. Kalau kemudian bertambahnya pendapatan, kita diingatkan oleh Al-Quran untuk selalu mengikuti naiknya pendapatan dengan keberkahan, dengan ibadah yang lebih rajin dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya kemudian adalah tips untuk awet muda. Awet muda dalam pengertian ketampanan, kecantikan internal, dalam, dan juga ketampanan dan kecantikan eksternal. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah doa yang sering sekali kita baca dalam banyak kesempatan. Selain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa yang sering kita baca. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Bapak Ibu yang saya hormati,
Inilah arti dari doa ini. Kita meminta kepada Allah satu, untuk kita minta kepada Allah agar diberi keselamatan dalam beragama. Kenapa ini penting, Bapak Ibu sekalian? Apalagi di era informasi seperti ini. Dari yang halal sampai yang haram semua ada. Dari yang syubhat sampai yang jelas halal juga ada, Bapak Ibu sekalian. Dari beragama yang benar dengan yang tidak, semua ada sekarang. Ada Google, ada YouTube, ada sosmed, dan seterusnya. Itu kalau diikuti semua dan kita tidak bisa kehilangan arah, Bapak Ibu sekalian, maka kita diingatkan oleh doa, ya Allah, berikan kami keselamatan dalam beragama. Tunjukkan kami beragama yang benar. Maka pengajian seperti pagi ini sangat mulia sekali untuk menjaga keselamatan dalam beragama. Kedua, kesehatan diri. Bapak Ibu sekalian, Islam tidak sekedar kemudian membuat kita ini, mengajarkan kita untuk mendekatkan kepada Allah melalui ibadah, sholat, dan seterusnya, tidak cukup, Bapak Ibu sekalian. Karena kita harus menjaga kesehatan diri. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-aqlus salim fil jismis salim. Jadi cara berpikir yang sehat itu terletak pada badan yang sehat. Uang banyak tapi badan tidak sehat juga tidak memberikan manfaat apa-apa. Yang ketiga, bertambahnya ilmu. Pengajian malam hari ini, Bapak sekalian, ini luar biasa mulianya. Tidak sekedar membuat kita semakin baik tentang beragama, tapi menambah ilmu bagi kita semua. Yang keempat, keberkahan rezeki. Bapak Ibu, yang tadi kita bicarakan di awal, jumlah itu penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah mutu. Kuantitas itu penting, tapi kualitas tidak kalah pentingnya. Inilah yang disebut dengan keberkahan dalam rezeki. Yang kelima, diterimanya taubat sebelum mati. Yang tadi doanya membuat saya merinding. Doa yang tadi dibaca ibu kita ini, yang berjilbab merah, tadi saya tidak sempat menghafalkan nama beliau. Doa setelah Asmaul Husna tadi itu membuat saya merinding sekali, Bapak Ibu sekalian, karena doa yang di sini, angka yang kelima dan keenam itu sebetulnya adalah substansi yang tadi Ibu bacakan dalam doa itu. Lalu yang ketujuh adalah pengampunan sesudah mati. Jadi Bapak Ibu sekalian, supaya kita awet muda, kata menurut Islam, kita diajari Bapak Ibu sekalian untuk bisa menikmati hidup ini dengan memperkuat bacaan doa yang sebetulnya bukan sekedar doa yang penting, Bapak Ibu sekalian. Dalam makalah santri di pesantren ada pernyataan begini, Bapak Ibu sekalian. Man ahabba syai'an faqathura dzikruhu. Orang itu kalau suka atas sesuatu, itu pasti suka menyebut-nyebut. Orang itu kalau udah demen atas sesuatu, dia nggak akan berhenti nyebut-nyebutnya. Bapak Ibu, doa itu sangat penting sekali untuk mengikatkan kita kepada cita-cita. Untuk mengikat kita ini kepada visi kita. Karena itu kemudian Islam mengajarkan doa mukhul ibadah. Itu hadis. Bahwa doa itu adalah otak dari ibadah. Bahwa doa itu adalah sentral dari ibadah. Kenapa, Bapak Ibu sekalian? Karena orang kalau sering-sering menyebut, berarti dia akan terikat dengan apa yang dia sebut. Karena itulah kemudian doa ini penting kemudian kita jadikan sebagai doa harian, dan sekaligus membuat kita terikat kepada substansinya. Bahwa tidak cukup hanya kemudian mengandalkan kita ibadah ritual semata-mata. Fisik harus sehat, rizkinya harus jelas, tingkat kehalalannya supaya menambah keberkahan bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaan terakhir, Bapak Ibu, soal barokah dan panjang umur dalam Islam. Bapak Ibu, panjang umur dalam konsep Islam itu tidak hanya pengertian umur kronologis atau biologis atau mungkin mental semata-mata, melainkan panjang umur dalam Islam itu harus mencakup umur spiritual. Dan melalui apa, Bapak Ibu sekalian? Melalui bertambahnya kebaikan, lalu menetapkannya kebaikan kepada diri kita semua. Kenapa ini penting? Saya ingin membacakan hadis yang sangat populer bagi kita semua. Suatu saat ada seorang sahabat datang kepada Rasul.
Nah, kisah ini diriwayatkan kembali oleh ayah dari seorang sahabat yang namanya Abdurrahman bin Abu Bakrah. Nah, seorang laki-laki ketika datang kepada Rasulullah itu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, ayun nasi khair?" Ya Rasul, siapakah orang yang paling baik? Itu pertanyaannya. Nabi menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Orang yang paling baik kata Rasul adalah orang yang panjang umurnya dan baik perilakunya. Bertambahnya usia kronologis, bertambahnya usia biologis, bertambahnya kemapanan usia mental diikuti dengan pertambahan usia spiritual. Lalu sahabat Nabi bertanya kembali, kalau sebaliknya gimana ya Rasul? Ayun nasi syarrun. Orang yang paling buruk itu gimana sebaliknya ya Rasul? Nabi mengatakan, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi buruk perilakunya. Itulah orang yang paling buruk. Bertambahnya usia kronologis, bertambahnya usia biologis, bertambahnya usia mental tidak diikuti dengan bertambahnya usia spiritual. Ini yang kemudian tadi kita diskusikan Bapak Ibu sekalian, banyaknya pernyataan-pernyataan di kita ini yang mengatakan tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Itu karena kita kehilangan ruh untuk bisa memperkuat usia spiritual seiring dengan usia bertambahnya usia kronologis dan kita semua. Saya sangat memahami dan mengapresiasi luar biasa Majelis Ta'lim Fastabiqul Khairat ini, karena ini menunjukkan bahwa kita semua Bapak Ibu yang ada di Majelis Ta'lim ini bukan sekedar berpikir soal usia kronologis yang bertambah, tapi yang penting dari itu adalah untuk menambah kebaikan, lalu menetapkan kebaikan kepada diri kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita semua, memberikan keberkahan pada hidup kita semua, bertambahnya usia membuat kita semakin bertambah kebaikan, sehingga kemudian kita bisa merealisasikan, melakukan, mengamalkan kriteria orang baik sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik kata Rasul adalah orang yang usia kronologisnya bertambah, tapi nilai perilakunya juga makin baik. Dan kita menghindari apa yang diingatkan oleh Allah, apa yang diperingatkan oleh Nabi dalam hadis ini. Orang yang terburuk adalah orang yang panjang umurnya, tapi perilakunya tambah buruk. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua dari perilaku orang-orang yang masuk kategori terburuk dalam mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.